Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan keadaan dari kematian itu tidak bisa kita pastikan karena kembali kepada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu adalah sesuatu yang ketika datang tidak bisa didahulukan, juga tidak bisa diakhirkan keberadaannya. Kemudian dari kehidupan manusia selama di dunia itu tidak sampai selesai cuma di dunia saja, karena kita akan beralih dengan lewat tadi kematian tadi, kita akan melewati kehidupan dunia pada kehidupan alam kubur. Lah, keadaan alam kubur ini merupakan bentuk dari perpindahan. Kita sudah terputus oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Kesenangan-kesenangan yang ada di dunia itu sudah terputus dengan adanya kematian. Kemudian kita berpindah pada alam kubur. Orang-orang yang berada di kubur keadaannya adalah orang-orang yang kalgori. Kalau digambarkan itu kalgori, seperti halnya orang-orang yang sedang tenggelam. Apa yang mereka butuhkan? Bukan apa, tapi doa. Dari siapa? Dari orang-orang yang masih hidup. Sehingga sunnah hukumnya bagi orang-orang yang masih hidup untuk melakukan ziarah kubur. Karena di balik ziarah kubur itu sendiri ada beberapa hikmah. Yang pertama, bagi kita yang masih hidup, ketika kita melakukan sebuah ziarah kubur, itu yang paling pertama itu adalah tazkirah lil maut. Sebagai masih hidup, ketika kita ziarah, kita datang dari rumah, datang dari kamar, datang dari asrama ke sini, kemudian berziarah, mendoakan terhadap ahli kubur, itu pada hakikatnya mengingatkan pada kita, tapi bakal mati kayaknya, gendeni baik. Itu keadaan demikian. Sehingga ketika kita diingatkan akan sebuah kematian, tentunya kita diingatkan bekal apa ya sudah kita siapkan untuk menghadapi alam kubur. Ini yang pertama. Hikmah dari ketika kita ziarah itu adalah tadzkirah lil maut, dan nasihat kehidupan yang dicukupkan, yang telah didahulukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah kematian. Kafa bil mauti nasihat, kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai sebuah nasihat. Ketika ada saudara kita yang mati, ketika saudara teman tetangga kita ada yang mati, itu kata Kanjeng Nabi itu sudah cukup sebagai pitutur kehidupan, sebagai pelajaran kehidupan, sebagai nasihat kehidupan dengan adanya sebuah kematian. Ini yang pertama, tadzkirah lil maut. Kemudian yang kedua, ketika yang meninggal itu adalah orang tua, maka hikmah dari berziarah kubur adalah birrul lil walidain, yaitu gawe apik maring wong tua loro. Karena tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal
Di antaranya yang masih bisa dilakukan sebagai bentuk dari birrul walidain itu adalah ziarah kubur. Karena tidak ada yang diharapkan oleh orang tua yang sudah meninggal kecuali doa dari anak-anaknya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hikmah dari ketika kita berziarah kubur itu adalah momen bagaimana kita mengingat sebuah amal-amal yang sudah kita kerjakan. Sudah berapa banyak bekal yang akan kita bawa ketika kita mati. Kita gambarkan sebuah hikayat apa yang sudah dirasakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya dan keadaannya Umar, keadaannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau masih tegar, masih kuat ketika digambarkan kaitan dengan kehidupan yang ada di akhirat. Beliau masih tegar, masih kuat. Begitu juga ketika beliau digambarkan akan berita-berita yang ada di akhirat, beliau masih kuat. Tapi beliau tidak kuat, beliau menangis ketika digambarkan kehidupan yang ada di alam kubur. Kemudian ditanya, mengapa demikian wahai Sayyidina Utsman? Beliau menjawab, ketika saya di akhirat, saya masih bersama dengan teman-teman saya, artinya tidak sendiri. Ketika saya berada di neraka pun, saya masih bersama dengan orang-orang lain, artinya tidak sendiri. Tapi ketika saya berada di kuburan, saya sendiri. Dengan siapa saya akan ditemani? Ini adalah gentarnya Sayyidina Utsman ketika dikabarkan keadaan kehidupan ketika ada di alam kubur. Beliau menangis, beliau merasa takut karena membayangkan nyunggu besok karo sapa nang kuburan. Ayo neraka, akeh kanca-kancane. Jangan mau neraka kan orang dewek kan, tidak sendiri. Tapi ketika di kuburan, Sayyidina Utsman ketika digambarkan sendirinya orang yang berada di kuburan, beliau menangis, beliau sedih, beliau takut. Besok kalau siapa? Nah ini bentuk dari ketika kita berziarah kubur, sebuah hikmah yang bisa kita dapat. Kita termotivasi untuk memperbanyak amal, memperbanyak bekal untuk menghadapi kehidupan di alam kubur nanti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di kehidupan dunia, di kehidupan alam kubur hingga nanti di akhirat nanti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.